Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita kesempatan untuk hadir dan bertemu dengan bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam hidup kita dan seluruh umat muslim yang ada di dunia. Baik, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya cerita. Kemarin malam saya jalan kaki melewati salah satu pangkalan ojek yang ada di lingkungan saya. Sedikit menguping tentang percakapan tukang ojek yang di sana. Ada yang berbicara seperti ini, teman-teman. Judi, mabok, zina itu sudah menjadi kegiatan hal biasa gitu, hal yang lumrah bagi saya, kata seorang ojek gitu. Udah gimana lagi? Ini udah jadi dosa gitu. Saya gak bisa apa-apa. Nah, saya ketika mendengar itu sangat wow, kayak hopeless banget gitu. Ironisnya, kejadian ini bukan hanya 1-2 kali atau banyak sekali terjadi di lingkungan kita sekarang. Banyak umat Islam yang merasakan seperti itu, kadang pesimis akan rahmat Allah. Jadi banyak yang melakukan dosa tuh kayak percuma gitu, kita tobat segala macam. Dan saya bakal lebih menarik lagi membahas tentang kejadian ini, apakah di zaman Nabi itu ada atau tidak ada. Yang dimana di zaman itu ada Nabi kita yang menjadi teladan bagi umat muslim ketika saat itu. Ternyata di zaman Nabi itu sudah pernah terjadi, teman-teman, dimana kisah ini dialami oleh Wahsy, yang kalau kalian tahu di perang Uhud itu dikenal oleh yang nombak sahabat Nabi sekaligus paman Nabi juga dan singanya Allah, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, yang dimana Wahsy ketika sudah mau masuk Islam, dia selalu diselimuti rasa bersalah dan takut tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan sedikit mengkaji tentang kisah Wahsy, yang dimana dia diselimuti rasa ketakutan mendalam karena takut tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nantinya ketika sudah mengkaji hal tersebut, hal sekarang, kita mendapat cara pandang yang baru agar kita tidak putus asa dalam mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini ada surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah maha mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Pada awalnya turun surat ini bermula dari rasa kurang pas dari Wahsy ketika mau masuk Islam. Ia merasa tidak yakin akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa di surat ini tidak diarahkan langsung kepada Wahsy? Kenapa ya ibadi, malah hai hamba-hambaku? Kenapa bisa seperti itu? Ternyata di zaman sekarang, di zaman nanti ke depannya ketika zaman Nabi, ini bukan hanya Wahsy saja yang hopeless akan rahmat Allah, tapi akan banyak umat muslim ke depannya yang pesimis akan rahmatnya Allah gitu, dan bakal sama kejadian dengan Wahsy. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kita sudah menteladani Az-Zumar ayat 53, kita bisa mencari pahala atau mencari amal di dalam bulan suci yang sangat penuh rahmat ini dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mari berlomba-lomba mencari kebaikan dan amal soleh. Karena dari ayat yang tadi dijelaskan, jangan berputus asa dalam mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Jadi teman-teman semua,
dari pelajaran yang ada dari cerita Wahsy tersebut, marilah kita jangan pesimis akan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tetap mencari rahmatnya Allah dengan cara memperbanyak amal ibadah dan perbuatan amal soleh. Dan benar apa yang dikatakan atau dilantunkan oleh band Perunggu dalam lagunya yang berjudul 33 kali. Sebutkanlah namanya, resapilah jalannya, kelak kau mengingat, kau akan teringat. Terus berenang dan lanjutlah mendaki. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.